What's up? Welcome back to Kotak Peti. Zaman yang dimana semakin maju, harusnya diikuti juga dengan perkembangan pola pikir manusianya. Jangan sampai kita ataupun kerabat, bahkan anak kita menjadi kehilangan akal. Dan juga norma kemanusiaan dalam beragama hanya dikarenakan nafsu sesaat. Dan pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan. Dan hal ini dipicu karena sebuah pergaulan yang bebas. Hingga satu kesesatan atas pola pikir dari para remaja di zaman sekarang. Dalam tragedi yang memilukan ini terdapat satu orang gadis yang harus menjadi korban. Dia masih berstatus sebagai seorang pelajar di sekolah menengah atas di Provinsi Sulawesi Selatan. Si gadis muda itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia mengalami luka jeratan yang cukup dalam pada bagian lehernya. Dan tubuhnya juga tidak lagi sempurna karena sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Diketahui bahwa korban ternyata dieksekusi oleh pacarnya sendiri. Mereka ternyata janjian untuk ketemu di sebuah tempat wisata air terjun di Kabupaten Batang. Hingga pikiran kotor dari si pelaku itu kemudian muncul. Dia mencoba untuk melakukan pengenceritan dengan membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban. Akan tetapi karena terdapat perlawanan yang cukup merepotkan, si pelaku yang masih berusia 16 tahun itu kemudian terpaksa melakukan aksi eksekusi tersebut. Hingga memotong tubuhnya untuk menyembunyikan jejak atas perbuatan yang sudah dilakukan. Semoga dari sini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih untuk para orang tua yang memiliki anak seorang gadis agar bisa lebih menjaga pergaulannya. Dan bagaimana kisah ini terjadi? Yuk, kita bahas. Misnawati adalah gadis yang baru menginjak usia 16 tahun. Dia bertempat tinggal di Ralangga, di Desa Tampah, di Kabupaten Bantang, di Provinsi Ujung Timur, Sulawesi Selatan. Misnawati ternyata masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA. Dan dia termasuk murid yang cukup teladan hingga sering mendapat nilai yang bagus di kelasnya. Sikap dan tutur bahasa dari Misnawati juga sangat sopan. Para guru mengungkapkan bahwa mereka sangat mengapresiasi atas didikan dari kedua orang tuanya. Sementara itu, jika Misna sedang berada di rumah, kegiatannya juga selalu membantu kedua orang tuanya dalam mengurus segala keperluan adik-adiknya. Dia terhitung memiliki kepribadian yang cukup rajin dan sangat rapi. Pergaulan dari Misnawati juga sebenarnya masih di batas yang wajar. Dia jarang sekali keluar rumah di malam hari dan bahkan sering menghabiskan waktu liburnya di dalam kamar. Sebagai seorang gadis yang sedang beranjak dewasa, kisah percintaan dari Misna kemudian dimulai dari perasaan suka terhadap lawan jenis. Meskipun dia bukan yang paling cantik di sekolah, namun beberapa pria seolah banyak yang mengantri untuk sekedar berkenalan lebih dekat dengannya. Dari sana Misna kemudian sedikit terbawa arus dengan perkembangan zaman. Dia mulai sering mengobrol dengan para pria yang sedang mendekatinya. Hingga Misnawati kemudian dipertemukan dengan satu orang pria yang benar-benar serius untuk menjalin hubungan dengannya. Pria itu bernama Arjun yang juga berusia 16 tahun dan dia bersekolah di tempat yang berbeda dengan Misna. Selain mengikuti sekolah yang formal, pria itu juga adalah seorang santri dari pondok yang ada di kampungnya. Dia mengikuti sesi pengajian malam dan rutinitas itu dilakukan di setiap kesehariannya. Dari sana, Misnawati kemudian semakin tertarik dengan sosok dari Arjun. Selain memiliki tampang yang cukup tampan, Misna juga menerka bahwa ilmu agamanya sangat bagus dan bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik. Singkat cerita, kedekatan di antara Misna dan Arjun kemudian semakin dekat. Hingga di beberapa minggu berikutnya, keduanya akhirnya resmi berpacaran. Misna tentu merasa sangat nyaman dengan perilaku yang ditunjukkan oleh Arjun. Pria asli Sulawesi itu juga selalu memberikan perhatiannya dan kasih sayangnya secara penuh. Hingga tibalah mereka berdua pada sebuah kesesatan yang diakibatkan oleh gaya berpacaran di zaman sekarang. Karena kedekatan tanpa batas itu melahirkan satu demi satu celah dalam memenuhi hasrat dari nafsu birahi pengenceritan. Arjun ternyata adalah seorang yang sangat agresif. Dia seolah selalu mencari cara untuk bisa memegang bagian yang tertentu di tubuh dari Misna. Dan mereka kemudian menjadi kebablasan pada satu hal yang dilarang oleh norma agama. Dari sini perilaku dari Misnawati kemudian mulai berubah. Dia yang tadinya jarang untuk keluar di malam hari, namun sekarang sering dijemput oleh Arjun. Pergaulan bebas itu kemudian semakin menghancurkan diri dari keduanya. Sebagai seorang pria, Arjun tentu memiliki hasrat yang berlebihan, dan dia tidak bisa mengendalikannya, padahal memiliki dasar agama yang cukup kuat.
Singkat cerita, atas semua hal yang sudah dilakukan oleh Arjun, Mishna kemudian sudah tidak lagi merasa nyaman terhadapnya. Dia sempat mengaku bahwa mereka sudah sangat kebablasan dan dirinya ingin sekali menghentikan itu semua. Mishna kemudian mulai bersikap dingin kepada Arjun. Beberapa kali pesannya tidak dibalas dan dia bahkan menolak untuk sekedar bertemu. Menurut Arjun, sikap yang ditunjukkan oleh Mishna, Arjun beranggapan bahwa pacarnya itu sudah mulai memiliki pacar yang baru di belakangnya. Kecurigaan tersebut ditambah dengan penolakan atas keinginan dia untuk bertemu. Dan Mishna juga beberapa kali tidak pernah menjawab atas panggilan suara dari ponselnya. Hal itu sebenarnya sudah menjadi pertanda bahwa dia memang sudah bermain api. Dan Arjun benar-benar merasa terkhianati atas cinta tulus yang sudah dia berikan. Arjun kemudian mencoba untuk mencari tahu atas apa yang terjadi tersebut. Dia kemudian membuka satu persatu media sosial milik Mishna dan menelisik beberapa teman pria di akun pacarnya itu. Rasa sayang berlebihan dari Arjun kemudian membuat dia sangat ambisius. Pria 16 tahun itu seolah beranggapan bahwa dia harus memiliki Mishna sepenuh jiwa dan raganya. Hingga racun di dalam pikiran Arjun kemudian bergejolak menjadi tuduhan mengenai pengkhianatan. Arjun merasa bahwa perubahan sikap itu didasari oleh pria lain di hati dari pacarnya tersebut. Dari sana Arjun kemudian sering menghubungi Mishna dalam keadaan yang marah. Dia tidak terima sebagai seorang pria sejati diperlakukan seperti ini. Hingga akhirnya sebuah tragedi yang mengerikan itu terjadi. Atas dasar kecemburuan dan sebuah hasrat yang tidak bisa dikendalikan, Mishnawati kemudian harus menjadi korban dari racun yang ada di dalam pikiran remaja 16 tahun tersebut. Kejadian itu terjadi pada hari Kamis di tanggal 1 di bulan September di tahun 2022. Ketika itu, Arjun mengirimkan banyak sekali pesan di ponsel milik Mishna. Dia memaksa pacarnya itu untuk bertemu meskipun mereka sedang sama-sama mengikuti pelajaran di sekolah. Arjun mengungkapkan bahwa dirinya ingin membahas permasalahan yang selama ini terjadi. Dia mengatakan bahwa mereka harus bertemu demi kelanjutan hubungan ini ke depannya. Awalnya Mishna menolak atas ajakan dari Arjun. Dia tidak mau bolos sekolah dan takut jika ketahuan oleh gurunya. Akan tetapi, Arjun tentu terus-menerus memaksa dengan banyak kata yang tertulis di dalam pesan singkat itu. Hingga akhirnya, Mishna kemudian mengikuti kemauan dari Arjun. Dia akan pergi dari sekolah ketika jam istirahat sedang berlangsung. Keduanya kemudian bertemu di perempatan desa Ulung Agung. Dan setelah bertemu, mereka selanjutnya pergi ke sebuah tempat wisata yang tidak jauh dari sana. Singkat cerita, setelah mereka sudah sampai di lokasi wisata alam tersebut, Arjun kemudian kembali memaksa Mishna untuk pergi ke satu sudut di tempat itu yang kondisinya agak sepi. Dia beralasan bahwa akan berbicara mengenai permasalahan pribadi dan takut jika terdengar oleh orang lain dari pembicaraan tersebut. Mishna kemungkinan besar tidak merasa curiga atas apa pikiran buruk dari pacarnya itu. Dia seolah hanya ikut saja kemanapun Arjun ingin mengajaknya. Terlebih tempat yang diinginkan oleh Arjun ternyata di sebuah pinggiran sungai yang cukup jauh dari akses utama para pengunjung yang lain. Di sana keduanya kemudian saling mengobrol satu sama lain. Arjun dengan nada yang cukup meninggi kemudian bertanya perihal tuduhannya itu mengenai pacar baru yang dimiliki oleh Mishna. Dia menduga bahwa dirinya sudah dipermainkan dan dikhianati dengan begitu saja. Akan tetapi, Mishna tentu menolak atas tuduhan tersebut. Dia sama sekali tidak pernah mendoakan Arjun, bahkan tidak memberi kesempatan pria yang lain untuk mendekatinya. Mishna mengaku bahwa dia hanya sedang ingin sendiri di beberapa hari yang lalu. Mendengar pengakuan dari Mishna, Arjun awalnya membantah dan mereka berdua kemudian berdebat satu sama lain. Hingga racun di dalam pikiran Arjun kemudian mengantarkan hasrat pengenceritan yang tidak tertahankan. Ketika itu Arjun kemudian mulai meraba bagian dada dan meraih bibir mungil dari Mishna untuk dinikmatinya. Saat itu dia bersama dengan pacarnya sudah terbawa suasana dalam kondisi yang sepi. Dan hasrat pengenceritan yang dimilikinya kemudian membuat dia memberanikan diri untuk membuka beberapa lembar pakaian yang dikenakan Mishna. Akan tetapi Mishna seketika menolak dan membanting tangannya dengan keras. Mishna juga mengumpal dengan marah hingga mengeluarkan kata-kata yang cukup menyakitkan bagi Arjun. Arjun seketika itu tidak kuasa untuk menahan gejolak amarah di dalam dirinya. Dia kemudian melakukan pembantingan kepada tubuh mungil dari gadis tersebut. Perkataan dari Mishna menurut Arjun sudah sangat keterlaluan. Dan hal itu sangat merendahkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Terlebih, penolakan atas persetubuhan itu adalah sebagai bukti bahwa Mishna sudah memiliki pacar yang baru. Dari sana Arjun kemudian sudah membuang logika dan nalurinya sebagai seorang manusia.
Pria itu benar-benar mengeluarkan sisi gelap dan perilaku binatang yang ada di dalam dirinya. Tanpa memberikan jeda untuk melakukan perlawanan, Arjun kemudian meraih bagian lehernya dan kemudian menjeratnya dengan sekuat tenaga. Arjun juga sempat melihat bahwa pacarnya itu kehabisan napas. Dia mendengar rintihan kecilnya sebelum Misna akhirnya harus pergi untuk selama-lamanya. Kejadian itu sungguh sangat cepat dan Arjun sebenarnya tidak menyangka bahwa sudah memberhentikan hidup dari pacarnya. Dia awalnya sangat menyesal dan terduduk lemas di samping tubuh dari Misna. Akan tetapi, beberapa menit berikutnya, dia kemudian berpikir untuk menghilangkan jejak atas aksi eksekusi tersebut. Dia tidak mau masuk ke dalam penjara karena tindakan cerobohnya itu. Hingga Arjun kemudian melihat sebuah batu yang terdapat di ujung dari sungai. Dia akhirnya memiliki sebuah ide untuk memotong bagian itu, bagian per bagian tubuh dari Misna, dan akan menghanyutkannya di sungai yang memiliki aliran yang cukup deras. Tindakannya itu kemudian dia lakukan seorang diri. Arjun kemudian mulai memisahkan bagian kaki sebelah kanan dan memaksakan batu itu agar bisa memotong tulang kering dari pacarnya tersebut. Sayangnya, batu itu ternyata cukup memakan waktu. Setelah berhasil memotong beberapa bagian di tubuh dari Misna, Arjun ternyata memilih menyerah dan tidak melanjutkan aksi pemotongannya tersebut. Hingga kemudian mencari bongkahan batu yang cukup besar untuk menaruh tubuh dari pacarnya itu di sana. Dan pada akhirnya Arjun beranjak pergi dari sana untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, beberapa hari berikutnya, salah satu pengunjung wisata kemudian menemukan tubuh dari Misna di balik batu yang besar. Kondisinya tentu sudah membusuk dan sudah dalam keadaan yang tidak lagi sempurna. Warga itu kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Hingga beberapa jam berikutnya, satuan petugas bersama dengan tim medis akhirnya meluncur ke tempat itu. Di sana, mereka mulai melakukan evakuasi pada tubuh itu. Mereka kemudian memastikan bahwa ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin seorang wanita. Pihak kepolisian kemudian langsung membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pembedahan agar bisa melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Setelah beberapa jam berikutnya, pihak kepolisian akhirnya bisa mengungkapkan identitas dari korban. Dan wanita tersebut ternyata bernama Misnawati yang berusia sekitar 16 tahun. Para petugas kemudian menginformasikan kabar buruk itu kepada keluarganya. Dan tentu, kedua orang tuanya yang sudah kehilangan putrinya selama 10 hari tersebut merasa sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Misnawati ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sementara itu, Arjun kemudian memutuskan untuk menyerahkan diri. Dia sudah dalam kondisi yang terdesak, terlebih selama ini jiwanya juga terganggu dan merasa dihantui oleh rasa bersalah di sepanjang waktu. Arjun kemudian mendatangi kantor kepolisian di Provinsi Sulawesi Selatan. Dia mengakui semua perbuatan yang sudah dia lakukan terhadap korban. Arjun kemudian divonis bersalah di pengadilan dan akan dipenjara atas tindakan tersebut. Dalam salah satu artikel di sana menyebutkan bahwa Arjun ternyata hanya akan dihukum setengah dari masa hukuman yang harusnya diberlakukan. Hal itu dikarenakan Arjun masih berusia di bawah umur dan dia dilindungi oleh undang-undang di Republik tercinta ini. Arjun kemudian hanya akan dihukum di bawah dari 15 tahun di dalam dinginnya jeruji besi. Cukup sekian kisah dari kasus ini. Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Tulis komentar di bawah.